Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. salam nasional, Merdeka. Masih balik bareng bersama kami. Duo Vaksin. Saya Kang Hari, Dan saya Awai AA. masih di acara yang luar biasa, Selalu nasional. Sejarah lagu-lagu nasional. Wow. Kenapa kok Ketemu bilang Kak Awai lagi. Iya dong, Episode pastinya. kemarin Kak Awai nggak ada. Iya, aku lagi cuti. Oke, dan ada yang beda sama Kak Awai. Beda ya? Iya. Nih hari ayah mau berbeda sedikit. Kenapa tuh? Karena hari ini temanya kita itu bahagia, Bang. Wow, seperti bahasan lagu kita yang sekarang, Kak Awai. Oh, apa tuh? Bahagia ya. Betul. Di lagu yang ke-10 ini kita Lagu juga yang ke-10. lagu yang ke-10 sambungan dari yang ke-9 tentunya. Pastinya. Dan lagu sebelum ke-11. Banyak ya. Lagi banyak ya. Oke, guys, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, sudah nggak sabar kita akan bahas lagu yang ke-10 bersama narasumber yang sangat luar biasa. Yang sangat fenomenal. Siapakah dia? Wow. Penasaran? Langsung aja kita panggil. Inilah dia Kak Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Apa kabar Kak Rahman? Alhamdulillah luar biasa. Kang Hari, Kang Awai ya. Sehat Kak Rahman ya? Kita bertiga lagi ya. Bicara Iya. tiga lagi. Dan hari ini Kak Awai lagi bunga Belanda. Wah, apa itu Belanda. bahasa baru? Oke, Hah? Kak Awai, Iya Kak Ari. udah nonton dong video yang kemarin? Pastinya kemarin itu aku sampai meneteskan air mata. Itu dia. Dan ini adalah kelanjutannya nih dari lagu yang ke-9. 9 kemarin. Hari ini kita akan bahas lagu yang ke-10. Kemarin sedih, sekarang bahagia. Penasaran nih. Penasaran dong. Kita akan bahas sama-sama. Lagu yang ke-10. Lagu apakah itu? Lagunya adalah Hari Merdeka. Wow. Ngomong-ngomong Hari Merdeka itu kalau nggak salah biasanya kita tuh biasanya manggilnya 17 Agustus, Bang. Oh iya, Iya. judulnya nyanyi lagu 17 Agustus. Iya begitu. Dan biasanya dibawakan di acara Agustusan. Iya benar. Nah, kita penasaran nih. Penasaran? Ada kisah menarik apa di balik lagu 17 Agustus ataupun Hari Merdeka, Bang? Kita langsung tanya aja Betul. pada Kak Rahman. Oke Kak Rahman, Siap Kang Hari. ada informasi apa yang bisa dibagikan kepada kita dan sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila? Pastinya. Baik. Ya, makasih Kang Hari, Kang Awai. Buat sahabat RKP dimanapun berada, yang perlu kita pahami bersama bahwa lagu Hari Merdeka ini diciptakan oleh Bapak Hussein Mutahar atau yang kita kenal dengan Bapak Ham Mutahar ya. Yaitu tepatnya pada tahun 1946. Wow, 1946. Dan lagu Hari Merdeka ini pertama kali dinyanyikan yaitu pada saat kita memperingati 17 Agustus 1946. 46. Nah, berarti kejawab nih. Ada sebagian juga mungkin sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila ini termasuk kita ya. Pasti. Kita waktu kecil taunya nih setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan, lagu itu diciptakan. Iya. Padahal Padahal 1 tahun setelah kita merdeka. Betul ya. Betul. Oke, Kak Rahman, ada kisah menarik apa nih di lagu itu? Ya, banyak sekali yang harus kita pahami dari lagu Hari Merdeka ini. Tentu Kang Hari dan Kang Awai juga hafal betul ya Pasti. lagu Hari Merdeka. Kita nyanyi bareng dulu, nanti baru kita bahas dari liriknya ya. Wah, sudah penasaran. Siap ya? Yuk. Oke, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke, stop sampai di situ dulu. Merdeka. Merdeka gitu ya. Nah, di situ di dalam penggalan liriknya itu dikatakan hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, ada peristiwa apa yang harus kita pahami? Jadi memang dikatakan di dalam lirik lagu Hari Merdeka itu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah hari lahirnya bangsa Indonesia. Oh. Nah, di lagu-lagu yang sebelumnya sudah kita bahas kan, Kang Awai, Kang Hari pernah membahas lagu tentang atau peristiwa Sumpah Pemuda. Betul. Pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di situ kan kita baru cikal bakalnya sebuah bangsa, dan di situ baru embrionya bangsa Indonesia. Oh. Nah, baru pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, hal lain yang harus kita pahami juga dari lagu tersebut juga ada peristiwa yang luar biasa. Karena ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, berarti kan kita sudah terbebas dari penjajahan. Yes. Dan kita juga telah bebas dari kepemimpinan para
penjajah juga. Betul. Di situ dijelaskan bahwa pada tanggal 17 Agustus itu disitulah kedaulatan rakyat, artinya rakyat Indonesia. Contohnya ya, ketika kita masih dalam penjajahan itu kan kita dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang berkuasa siapa? Ratu Belanda. Ratu Belanda. Pada saat penjajahan Jepang kita dipimpin oleh Kaisar. Kaisar Jepang. Yang berkuasa siapa? Kaisar Kaisar Jepang. Nah, berbeda dengan kita, setelah kita proklamirkan kemerdekaan kita, berarti yang berdaulat secara utuh siapa? Rakyat Rakyat Indonesia. Jadi Indonesia sudah terbebas dari penjajahan, kita sudah merdeka, dan rakyat Indonesia lah yang memegang kedaulatan tertinggi. Wow. Gitu. Jadi rakyat yang berdaulat. Betul ya? Ya. Dan kelihatannya nih, kalau sesuatu dibuatkan sebuah lagu, berarti itu sesuatu yang penting nih. Sesuatu yang penting. Nah, sepenting apa sih Kak Rahman, Pak Hamam Tahir ini melihat atau apalah merdeka ini di mata kita? Iya, jadi kemerdekaan pada saat era-era di tahun 45 dan sebelumnya termasuk di 46 itu juga betapa pentingnya buat bangsa kita itu. Artinya gini Kak, jadi apapun yang dilakukan oleh agresi militer Belanda pertama, bahkan kedua dan seterusnya itu, pokoknya mereka mau kirim pasukan sebanyak-banyaknya, mereka mau kirim pesawat tempur yang paling canggih dan lain sebagainya. Pokoknya kemerdekaan itu harus tetap kita perjuangkan sampai tetes darah penghabisan. Merdeka atau mati. Betul. Jadi kemerdekaan itu sangat penting sekali buat bangsa kita. Karena kalau kita nggak merdeka ya kita akan terus-terusan terjajah kan begitu. Betul. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengisi kemerdekaan kalau kita masih hidup di dalam penjajahan. Nah kalau diizinkan saya mau kutip beberapa pidato dari Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Tomo. Boleh? Silakan Pak. Cuma saya harus buka gadget dulu ya. Takut salah ya. Takut salah karena ini pidato yang sangat penting. Arti kemerdekaan buat kita sangat penting sekali. Berarti mau kutip 3 bung ya? 3 bung. Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Tomo. Nah, Bung Karno pernah berkata seperti ini, Kang Hari Kang Awai. Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar. Dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Itu kutipan Bung Karno. Bung Hatta berkata seperti ini. Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing. Lebih baik Indonesia ini tenggelam ke lautan daripada kita jadi embel-embel suatu negara asing. Artinya apa? Ya lebih baik kita merdeka atau mati. Kemudian Bung Tomo berkata seperti ini. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Lebih baik kita hancur Lebih baik hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Karena semboyan kita pada saat itu merdeka atau mati. Kebayang nggak? Jadi arti kemerdekaan buat bangsa Indonesia itu betapa luar biasanya sahabat RKP. Yes. Apapun yang terjadi, sekalipun kita harus hancur lebur, sekali mereka tetap merdeka atau mati. Seperti itu sahabat RKP. Luar biasa. Memang Kawai merdeka atau mati bukan hanya slogan kosong yang diungkapkan sedari dulu ya. Betul. Dan karena buktinya di episode kita yang ke-9 di lagu ke-9 itu terjadi perang revolusi, bagaimana para pendahulu kita, para pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan mati-matian, bahkan 6.000 sampai 12.000 kalau tidak salah. 6.000 sampai 16.000. Masyarakat 6.000 sampai 16.000, sorry kalau saya itu. Pada saat di Surabaya. Pada saat di Surabaya itu mengorbankan jiwa raganya untuk demi Indonesia. Betul. Dan betul menurut Bung Tomo, lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Berarti merdeka itu adalah nilainya luar biasa. Mahal, merdeka itu mahal, bro. Seperti perhiasan. Enggak. Maksudnya kenapa dibilang mahal? Karena untuk mendapatkan kemerdekaan itu nggak cuma hanya sekedar menumpahkan darah saja, bahkan nyawa. Bahkan tadi yang sampaikan ratusan bahkan ribuan nyawa yang sudah gugur di medan peperangan. Untuk apa? Untuk meraih kemerdekaan. Makanya Bung Karno juga berkata, Kang Hari, Kang Awai dan juga sahabat RKP yang ada di manapun, Bung Karno berkata bahwa kemerdekaan itu seperti jembatan emas gitu ya. Seperti jembatan emas. Kutipan dari Bung Karno seperti itu. Tepatnya di pidato 1 Juni 1945. Jadi Bung Karno bilang bahwa kemerdekaan itu adalah seperti jembatan emas yang akan menghantarkan kita kepada cita-cita bangsa kita. Menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan sebuah negara yang merdeka, yang bersatu, yang berdaulat sampai terwujudnya kehidupan yang adil dan makmur kalau kita tidak melewati sebuah kemerdekaan. Wow. Gitu. Makanya jembatannya ini dulu harus kita lewatin, jembatan emasnya itu kemerdekaan itu. Itu yang harus kita tempuh terlebih dahulu. Demi terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Seperti itu sahabat RKP. Wow, luar biasa ya kawan ya. Yeah. Jadi kayak tambah wawasan juga nih buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang lagu ini dinyanyikan setiap tahun. Yeah. Betul. Kalau ada perlombaan-perlombaan atau Agustusan lah ya Iya, caranya. benar. Tapi hari ini mungkin sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila baru tahu makna dari lagu Hari Merdeka, Hari ini. Merdeka. Yang paling keren adalah betapa kata merdeka itu bernilai sangat luar biasa. Betul. Memiliki arti yang sangat luar biasa. Pada zaman itu harusnya hari ini pun sama. Betul. Ya, begitu Karaman ya. Betul. Luar biasa. Jadi intinya bagaimana kita mampu menanamkan sebuah mindset merdeka pada diri kita. Karena merdeka itu maknanya luas. Wis. Ya, jadi kalau misalnya dulu para pendahulu kita berperang, berjuang Mati-matian, mati-matian gitu ya. buat merebut kemerdekaan, hari ini juga kita masih berjuang. Luar Dengan biasa. cara apa? Dengan cara mengisi kemerdekaan. Gitu. Wih. Karaman, minta Ya. dong pesan-pesannya Iya, dari lagu ini. Dari lagu ini makanya ada lirik yang selanjutnya itu kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kan begitu? Betul. Kita tetap setia menjaga negara kita atau membela negara kita. Jadi buat sahabat RKP dimanapun berada dan juga kita semua ya, generasi penerus bangsa Indonesia, mari kita setia terhadap bangsa kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan mengorbankan jiwa raganya, bahkan nyawa sekalipun gitu ya, sampai tetes darah penghabisan. Nah, hari ini kita harus menjaga kemerdekaan kita dan kita mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang baik gitu ya, sehingga kita membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang mercusuar, gitu. Jadi mercusuar dunia gitu ya, menjadi penerang buat bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena kita punya prinsip kemerdekaan gitu. Luar biasa. Saling hormat menghormati kemerdekaan, bukan saling takluk Menaklukkan. Itu. Jadi ayo kita isi kemerdekaan kita sahabat RKP. Kita jaga terus kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita dan mari kita mengharumkan bangsa kita. Jangan sampai kita lupa terhadap jati diri kita sebagai orang Indonesia. Wow, luar biasa sekali Ya. Karaman. Lagi-lagi ya sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, Betul. kami tidak bosannya ya untuk selalu ya sharing sama Sharing, sahabat-sahabat ya. Rumah Kebangsaan Pancasila, juga mengingatkan satu sama lainnya. Itu Nah. juga untuk mengingatkan diri kita sendiri ya. Pastinya. Artinya dengan acara Selalu Nasional pun akhirnya kami ini, saya secara pribadi tambah wawasan baru. Semakin saya tahu sejarah bangsa Indonesia, semakin saya mengerti bagaimana kondisi para pahlawan kita terdahulu, semakin saya cinta. Bahkan di liriknya, kita harus setia dan sedia untuk mempertahankan Indonesia. Caranya mengisi kemerdekaan ini dengan hal positif tadi. Pastinya. Nah, saya mewakili kaum milenial, tapi saya bukan kolonial. Intinya apapun yang hari ini kita lakukan, yuk sama-sama lakukanlah hal-hal yang positif, Yes. yang dimana di dalamnya bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Luar biasa sekali. Karaman, Ya, Terima kasih banyak, terima kasih Karaman. udah sharing sama Oh, sahabat Rumah sama-sama. Kebangsaan Pancasila, dan terima kasih buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang tetap setia Pastinya. sedia nonton kita untuk Nggak bosan-bosan mempertahankan ya? Indonesia Benar. gitu ya. Kenapa begitu ya? Karena kita sharing tentang sejarah-sejarah Indonesia. Oke, guys, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di lagu yang ke-11. Cluenya ngawai. Cluenya itu berbeda-beda tapi satu. Nah, masih ada hubungannya loh sama lagu yang ini. Nah, gitu penasaran ya. pokoknya. Ada kisah apa? Betul. Ada kisah yang luar biasa apa, menarik apa di lagu yang besok yang ke-11? Ya. Tetap bersama kami di acara Selalu Nasional. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!